Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Bu ngajar seberapa tahun? 16 tahun. Gaji guru 2026? 200.000. Ibu seberapa tahun ngajar Bu? 10 tahun. Gaji 2026? 100.000. Allah. MBG hari ini sangat mubazir karena anak-anak gak pada makan, cuma diambil susunya doang. Indonesia mengalokasikan 335 triliun rupiah bukan untuk bangun sekolah baru, bukan untuk menaikkan gaji guru honorer, bukan untuk memperbaiki ruang kelas yang roboh, tapi untuk makan. Program makan gizi gratis, ambisi besar, angka yang besar, dan juga janji yang besar. Katanya untuk masa depan anak-anak, katanya untuk gizi, katanya untuk stunting. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau 223 triliun masuk dalam kategori anggaran pendidikan, apa sebenarnya yang sedang kita prioritaskan? Dan yang lebih sunyi dari perdebatan itu adalah ketika makan dibagikan massal, selalu ada yang tidak dimakan, selalu ada yang terbuang, selalu ada yang basi. MBG hari ini. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dapur ini semakin hari semakin pelit. Nasi aja dikurangi tengahnya guys. Masya Allah, bagaimana ini pertanggungjawabannya nanti? Apakah ini investasi masa depan? Atau kita sedang memindahkan masalah dari ruang kelas ke tempat sampah? Kita mulai dari data. Tahun 2026, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG ditetapkan sebesar 335 triliun rupiah dalam struktur APBN kita. Dari angka itu, sekitar 223,6 triliun rupiah dikategorikan sebagai bagian dari fungsi anggaran pendidikan, karena penerimanya adalah siswa sekolah itu sendiri. Yang artinya, hampir sepertiga dari total anggaran pendidikan terserap ke satu program ini. Secara niat, geng, ya itu mulia banget ya kan? Tapi negara bukan cuma soal niat, tapi juga soal prioritas. Oke, sekarang kita adil dulu nih. Indonesia memang masih punya masalah gizi. Masih banyak juga anak Indonesia yang datang ke sekolah dengan rasa perut yang lapar, geng. Masih ada wilayah dengan tingkat stunting yang sangat tinggi. Logikanya sederhana. Anak lapar susah fokus, dan anak yang kurang gizi itu sulit untuk berkembang. Kalau sekolah bisa jadi titik tempat distribusi makanan sehat, maka sekolah bukan hanya tempat untuk ruang belajar, geng, tapi tempat intervensi sosial. Secara teori, ini masuk akal. Program ini juga diklaim dapat meningkatkan kehadiran siswa ke sekolah gitu, geng. Membantu UMKM penyedia bahan pangan, dan juga dapat mendorong ekonomi lokal. Secara konsep, ini bukan ide kosong. Masalahnya, Indonesia itu jarang gagal pada konsep, tetapi kita sering gagal dalam eksekusi. Sekarang pertanyaannya lebih mendalam, geng. Kalau 233 triliun rupiah diambil dari fungsi pendidikan, apa yang dikorbankan? Apakah kualitas guru sudah ideal? Apakah semua sekolah memiliki fasilitas yang layak? Apakah kesejahteraan tenaga pendidik sudah manusiawi? Kita masih punya sekolah yang rusak. Kita masih banyak guru honorer dengan gaji yang sangat minim. Kita masih punya ketimpangan pendidikan di berbagai daerah. Tetapi kita memilih fokus besar pada makan. Ini sama sekali bukan masalah anti bantuan makan gratis, geng. Tetapi ini adalah soal apakah kita benar-benar sedang mengobati gejala atau memperbaiki sistem. Karena pendidikan bukan hanya soal perut yang kenyang, guys. Tapi pendidikan juga soal kualitas pengajar, geng. Soal kurikulum, soal infrastruktur, dan juga soal ekosistem belajar, geng.
Kalau makan menyerap hampir sepertiga dari anggaran pendidikan, apa jangan-jangan pendidikan sedang direduksi menjadi program logistik? Jadi geng, program ini tuh bersifat luas gitu ya. Apakah semua siswa kekurangan gizi? Kalau anak dari keluarga mampu tetap mendapatkan makan bergizi gratis, itu bantuan sosial yang tepat sasaran atau distribusi nih yang terlalu umum? Kebijakan secara universal memang terlihat adil, tetapi kebijakan yang efektif itu adalah kebijakan yang presisi. Kalau targetnya meluas tanpa diferensiasi, maka resiko pemborosan juga ikut meluas. Dan 335 triliun rupiah itu bukan angka yang kecil, geng. Distribusi makanan dalam skala nasional itu bukan perkara sederhana, geng. Ada resiko logistik, ada juga resiko kualitas, dan juga ada resiko keamanan pangan, gengs. Semakin besar program, gengs, semakin besar juga potensi makanan itu tidak dihabiskan, geng. Dan juga semakin besar potensi waste. Sekarang kita berandai, gengs, kalau 5% saja nih tidak efektif, geng, 5%-nya adalah belasan triliun rupiah. Dengan belasan triliun rupiah, geng, sebenarnya kita bisa membangun ribuan ruang kelas baru, geng. Belum lagi masalah higienitas dan juga keamanan pangan itu sendiri, ya kan? Program yang niatnya meningkatkan gizi bisa berubah menjadi resiko kesehatan apabila pengawasannya lemah. Dan yang paling jarang dibahas adalah ini. Ketika makanan terbuang, maka yang terbuang bukan cuma makanannya, geng, tetapi itu sejatinya uang negara yang sedang dihamburkan. Jadi geng, 335 triliun ini bukan sekali jalan, ya kan? Kalau ini jadi program yang permanen, maka setiap tahun anggaran negara harus siap untuk menanggung semua ini, ya kan? APBN kita tentu punya batas, defisit kita tetap diawasi, dan hutang itu tetap dihitung. Kalau penerimaan negara tidak tumbuh secara signifikan, maka pos lain nih yang akan ditekan, ya kan? Maka pertanyaannya sederhana, geng. Apakah kita siap makan bergizi gratis ini menjadi program struktural jangka panjang? Karena semakin besar program, semakin sulit dihentikan. Kenapa sih program seperti ini cepat banget gitu populer? Ya, jawabannya karena langsung terasa, ya kan? Karena sifatnya yang visual dan juga karena konkret gitu. Orang bisa lihat anak makan, bisa difoto, dan juga bisa dibagikan. Tetapi siapa yang bisa memviralkan perbaikan kurikulum? Dan siapa juga yang bisa mengukur secara instan reformasi pendidikan kita? Kita sering lebih tertarik pada kebijakan yang hanya terlihat di permukaan daripada kebijakan yang fundamental. Dan kebijakan yang fundamental memang tidak dramatis. Gua nggak mengatakan program ini pasti gagal gitu ya. Dan juga gue nggak mengatakan bahwa makan bergizi gratis ini salah. Enggak, geng. Yang perlu kita tanyakan itu cuma satu. Apakah skala dan prioritasnya sudah tepat? Kalau ini benar investasi masa depan, maka transparansi itu harus ketat. Audit harus terbuka. Dan pengawasan harus disiplin, geng. Karena kalau tidak, 335 triliun hanya akan menjadi simbol dan bukan solusi. Anak kenyang, tapi sistemnya lapar, dan pendidikan tetap tertinggal. Gue Vale di Racun Sosial.